Halo, saya Tika Putri Firmansari Gulos. Saya mahasiswa dari Universitas Surya Kencana, semester 3 non-reguler. Di sini saya akan membahas kembali materi pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini, SMH. Pada pertemuan ketiga ini membahas bab kedua, yaitu penyertaan. Yang pertama itu istilah penyertaan. Istilah penyertaan ini disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik, atau juga bisa disebut turut serta untuk melakukan tindak pidana. Nah, pengaturan penyertaan ini diatur secara umum di dalam buku 1 bab 4 pasal 55 sampai 62 KUHP dan secara khusus tersebar dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Sedangkan untuk pengertian penyertaan adalah satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Ada 5 bentuk penyertaan yang dibagi di dalam KUHP. Namun tidak semua kelima-limanya ini selalu ada dalam suatu tindak pidana. Nah, bentuk yang pertama adalah yang melakukan tindak pidana. Lalu bentuk kedua mereka yang menyuruh melakukan. Bentuk ketiga yang turut serta melakukan. Bentuk keempat yang membujuk atau menggerakkan. Dan bentuk yang kelima adalah yang membantu melakukan. Kemudian penggolongan penyertaan ini menurut KUHP itu dibagi menjadi 2. Yang pertama golongan pelaku atau dader. Nah, ini artinya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Ini diatur dalam pasal 55 KUHP ayat 1 dan 2. Nah, bentuknya ini adalah bentuk 1 sampai 4, yaitu yang melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang membujuk atau menggerakkan. Nah, ini bentuk 1 sampai 4 di dalam KUHP digolongkan menjadi golongan 1, yaitu pelaku. Nah, kemudian kenapa KUHP membedakan golongannya? Nah, ini supaya pertanggungjawaban pidananya atau hukumannya sesuai dengan perbuatan pelaku itu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan pembantu. Ini golongan pembantu adalah bentuk yang kelima, yaitu yang membantu melakukan. Nah, golongan pembantu ini diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Sedangkan menurut jurisprudens atau doktrin, ini dibagi menjadi 5 golongan tadi, 5 bentuk tadi dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Artinya, pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai 3. Kemudian, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan 3. Kenapa bentuk penyertaan yang kedua ini tidak dapat berdiri sendiri? Itu karena keberhasilan perbuatan tersebut bergantung pada perbuatan orang lain atau orang yang digerakkan dan orang yang membantu. Nah, pembagian penyertaan yang menurut KUHP dan doktrin ini adalah tataran teori untuk pengetahuan, sedangkan yang masih berlaku yang dianut oleh sistem hukum Indonesia sampai saat ini itu adalah pembagian menurut KUHP. Sementara doktrin itu sudah tidak digunakan lagi, jadi dipelajari hanya untuk pengetahuan saja begitu. Kemudian kelima bentuk ini tadi, penjelasan dari kelima bentuk penyertaan ini tadi, itu yang pertama plager atau dader atau pelaku. Nah, ini adalah yang dimaksud ini adalah pelaku yang melaksanakan suatu tindak pidana. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pelaku tunggal dan yang kedua adalah pelaku jamak. Nah, berdasarkan dasar itu ada 2 pandangan, yaitu pandangan luas dan pandangan sempit. Nah, menurut pandangan luas, pelaku itu adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik sesuai dengan pasal 55 KUHP. Bukan hanya pelaku tunggal, tapi juga pelaku jamak. Dan pertanggungjawabannya sama dengan pelaku. Jadi, bentuk 1 sampai 4 pertanggungjawabannya itu sama dengan pelaku. Gitu. Kemudian pandangan secara sempit itu adalah pelaku orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik.
Jadi pelaku sama dengan dader, jadi pelaku itu sendiri gitu. Nah, jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara detail, secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga ini menimbulkan kesulitan dalam praktik di lapangannya. Nah, mungkin sekian pembahasan saya dari materi pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana ini. Apabila ada salah dalam berkata, saya mohon maaf. Terima kasih.